Jadi huping-hupingnya kakek saya itu diajak kerja semua. Oh, jadi kerja by teman gitu. By jadi teman, ya. Nggak secara profesional ya. Satu waktu diringkesin. Oke. Diambil semua, jadi habis. Jadi bisnisnya habis sampai generasinya papa sudah nggak ada. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang very spesial ini, saya kedatangan teman saya di saat waktu saya remaja ya. Ini sekarang pindah ke Jakarta dan spesial datang ke podcast saya, terbang ke Surabaya. Semoga para sobat sukses bisa mendapat inspirasi dan pencerahan ya. Wah, ini thank you sekali nih. Sama-sama, Pak. Nama lengkapnya Suhartono Utomo. Tapi kerennya panggilannya Awi ya. Iya. Wah, ini kalau nginget-nginget waktu masa kita remaja dulu ya. Awi ini saya ingatnya seorang jagoan ya. Jagoan nggak hanya di kelas ya, tapi di sekolah ya. Mungkin ini saya panggil Awi ya. Gini ya. Awi mungkin bisa cerita ya, mungkin masa kecil ya. Ini sosok jagoan ini kan pasti punya cerita gitu ya, mungkin cerita masa-masa kecil di usia masih berapa 5 tahun atau 3 tahun atau apa yang diingat ya, apa ini ceritanya ini dari keluarganya gimana? Keluarga memang bisnis? Keluarga dulu bisnis, tapi orang tua waktu saya umur 5 tahun jatuh ya udah ya. Oh, oke. Jadi dimulai dari kakek ya bisnisnya ya? Kakek ya. Bisnis apa waktu kakek dulu? Kakek itu dulu pabrik sabun. Oh, pabrik sabun. Ya. Tapi di generasi kedua waktu papa nggak bisa ngelanjutin gitu ya? Mungkin zaman dulu sepertinya nggak ada apa ya, nggak ada satu sistem yang benar gitu. Jadi huping-hupingnya kakek saya itu diajak kerja semua. Oh, jadi kerja by teman gitu. By jadi teman, ya. Nggak secara profesional ya. Satu waktu diringkesin. Oke. Diambil semua, jadi habis. Oh, jadi bisnisnya habis sampai generasinya papa sudah nggak ada. Terus papa coba usaha lagi, bikin pabrik sabun juga. Oke. Tapi ya kurang berhasil juga. Tapi juga nggak berhasil. Iya. Mereknya apa waktu dulu? Dulu Cap Cuyu ya. Cuyu ya, yang kepiting itu ya? Iya, Cuyu. Nah ini sobat sukses yang usianya mungkin 6-70 baru tahu nih. Dan di Kota Malang ya? Ya, di Kota Malang. Di Kota Malang. 70 baru tahu lah, 60-70. Oh, umur 70 ke atas ya, di Kota Malang ya? Iya, 70 ke atas. Karena sangat terkenal pada saat itu ya? Setelah Cuyu, terus bikin pabrik sabun namanya Sri Kandi. Itu papa? Iya, papa. Oh. Jadi sobat sukses itu dari kakeknya ini bisnis sabunnya yang merek Cuyu di Malang itu sudah sangat terkenal, sangat besar ya. Tapi karena bisnis tidak dikelola secara profesional tapi by teman. Nah, kalau by teman ini biasanya jinjai semua ya toh. Semuanya wis orang sendiri segala. Jadi akhirnya ya mirip-mirip yayasan ya, sehingga akhirnya perusahaannya habis ya. Betul. Karena semua kalau ngambil uang sembarangan ya akhirnya perusahaan tidak bisa beroperasi dengan sehat. Ya, mungkin papa saya masih muda, kawin muda, jadi yang seniornya itu ya mungkin nggak kasih itu ya. Iya, nggak kasih peran ya. Iya. Nah, dari sisi orang tua berarti ekonomi waktu Awi masih kecil sudah nggak begitu bagus. Iya, nggak bagus. Oh, udah nggak bagus. Sampai rumah di Sitabang juga. Itu usia berapa? Kira-kira SMP ya. Oh, waktu SMP? Iya, SMP. Ya, jadi hidupnya kacau. Oke. Kacau, jadi nakal juga. Jadi akhirnya jadi jagoan di sekolahnya ini. Iya, jadi nggak tahu tuh mau ngapain. Iya. Jadi nggak tahu mau ngapain. Jadi kalau di rumah itu keluarganya gimana? Nggak perhatikan dari sisi pelajaran atau keharmonisannya gimana kalau dengan orang tua, saudara? Mungkin kalau papa saya itu
mungkin kurang, dengan saya kurang ya. Kurang. Kalau Karena masih terus berusaha ini itu terus, ya, tapi ngalami struggle ya, nggak. Bapak saya kan masih muda, sudah jatuh, ya kasihan juga sih sebetulnya kalau udah diinget-inget. Mungkin ya. waktu kakek Jaya, papa juga hidupnya enjoy ya. Oh bagus ya hidupnya. Ya, sehingga waktu kakek bisnisnya runtuh, jadi papa baru merasa cari uang itu nggak gampang. Waktu itu ya masih 20 lebih ya gitu ya. Iya. Sudah kawin. 20 lebih udah kawin. Oh. Saya umur 5 tahun itu 29 Bapak baru. Jadi itu udah mungkin masih muda ya. Iya. Masih muda. Jadi perhatian ke anak juga kurang ya? Iya, tapi nenek saya yang jaga saya. Oh, nenek. Iya. Oke. Nenek yang jaga. Iya. Nah, waktu sekolah kan sempet nggak naik kelas ya? Sering. Kalau sering itu berarti lebih dari sekali ya? Lebih. Di SD atau waktu SMP itu? SD nggak naik. Oh nggak ya? Iya. Oh. SD itu sebetulnya 2 kali. SD 2 kali? Sebetulnya, tapi sekalinya nggak jadi. Oh, percobaan? Iya, percobaan. Oke. Akhirnya dinaikkan? Dinaikkan. Terus yang SMP? SMP 2 kali. 2 kali lagi? 2 kali lagi. Waduh, itu jadi temennya jadi banyak. Banyak. Makanya relationnya luar biasa ini Awi ini ya. Temennya paling banyak. Paling banyak. Kalau nggak naik 2 berarti kelas 1, 2, 3 kenal semua kan satu sekolah. Iya. Kalau Rioni 3 kali. Gitu ya? 3 kali. Oh. Terus dari SMP ngelanjutin? Sebetulnya mau masuk penerbangan. Oke. Sudah masuk di penerbangan. Tapi ekonominya kan nggak nunjang ya. Oke. Jadi saya jadi loper kaset itu. Loper kaset. Kaset video zaman dulu ya. Ya. Video itu ya loper kaset. Jadi itu. karyawan. Ya, karyawan. Jadi Awi nerusin sekolah penerbangan berapa tahun gitu kan? Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun, terus akhirnya keluar, terus jadi karyawan untuk kaset itu tadi? Iya, jadi kaset. Jadi memang dari orang tua nggak ngasih ini ya, nggak ngasih support dari sisi financial ya? Sebetulnya saya kan saya anak laki paling besar. Iya. Jadi saya pikiran saya ini harus bertanggung jawab. Harus cari uang juga. Harus bertanggung jawab untuk keluarga. Ya, di usia berapa itu? 14-15 lah. Saya pokoknya bisa naik motor waktu itu. Oh, 14-15 itu sudah mulai cari uang? Cari uang. Dapat uang diberikan ke papa? Saya untuk hidup saya. Oh, untuk hidup karena sendiri waktu itu. Pokoknya saya pikir nggak beratin orang tua lah gitu. Oke. Nggak beratin orang tua karena untuk saya waktu itu memang cukupnya untuk saya saja. Oh. Jadi nggak bisa. Oke. Tapi setelah itu saya lihat-lihat lagi, oh nggak bisa ini gitu. Jadi saya makanya merantau ke Jakarta. Oke. Di usia berapa? Jakarta itu umur 19 lah. 19. Berarti itu sudah pengalaman jadi karyawan nih kaset ya? Kaset ya. Jadi waktu ke Jakarta kerja apa? Kerja di toko onderdil. Oh, pindah? Pindah, ya. Oke. Berarti pengalaman kerja yang kedua? Iya, toko onderdil. Sepeda motor atau mobil? Mobil. Spare part? Ya, Mitsubishi itu. Oke. Jadi kerja di sana. Jadi ke pengangkutan orang yang punya truk-truk gitu ya? Dulu ngurusin ya truk-truk gitu. Truk-truk itu kan yang onderdilnya perlu onderdil yang mogok-mogok gitu. Terus ya saya suka juga sih. Jadi ada langganan untuk sampai itu mobil Gallon Lancer waktu itu ya. Oh, sampai sedan juga? Iya. Jadi berapa tahun Abi kerja? 5 tahun itu. Oh, lama ya? Iya. Berarti 5 tahun itu kerja sebagai karyawan. Iya. Nah, itu sempat bantu orang tua juga dari sisi pendapatan gajinya? Saya kerja itu memang kenapa sampai 5 tahun di onderdil itu, ya kan? Memang saya harus biayain adik saya yang paling kecil. Yang paling kecil sekolah, itu masih sekolah? Untuk kuliah, ya. Oh, sudah kuliah? Untuk kuliah. Oke. Untuk kuliah. Jadi sudah bantu adik ya? Iya. Jadi 50% dari gaji lah. Oh gitu ya? Ya. Itu langsung dikasih ke adik atau ke adik saya, papa? Adik saya. Oh. Lah papa sendiri? Papa sendiri usaha sendiri lagi.
Oh, tapi juga nggak bisa membiayai seluruh keluarga. Saya anggap sih ya, saya waktu itu, nggak bisa, papa saya waktu itu nggak bisa untuk satu keluarga. Iya. Saudaranya berapa sih, Awi? Saya ada 4. 4 ya. Awi paling besar. Iya. Terus Ya, ada perempuan satu. Oh, ada satu kakak Ada perempuan. terus saya ada adik saya lagi 1. Terus paling kecil Paling laki kecil, lagi. iya. Jadi 1 perempuan 3 laki. Iya. Jadi Oke. saya yang bisa perhatikan yang paling kecil waktu Oh, itu. yang kedua adik laki yang kedua soalnya sudah bekerja juga waktu itu. Ya bisa kerja juga. Ya. Oh, jadi dia menghidupi diri sendiri Sendiri, juga. Pokoknya sendiri-sendiri semua. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Nah, waktu di karyawan onderdil itu tadi sudah menikah atau masih belum? Oh belum. Belum ya. Ya, belum. Jadi apa pelajaran yang didapatkan waktu bekerja sebagai karyawan itu? Itu happy nggak waktu bekerja itu? Ya. Selama 5 tahun, cukup panjang ya. Ya happy juga sih. Happy ya. Dapat banyak hal yang dipelajarin ya. Banyak sekali. Kebetulan saya kerja itu saya anggap saya punya sendiri. Nah, itu yang membuat akhirnya pasti Ya. dicintai atau disukai sama bosnya ya. Iya. Jadi ya belajar terus lah ya. Jadi supaya tahu ini semua atau spare part itu dihafalkan. Jadi dipercaya ya sama bosnya ya. Percaya. Jadi Bos percaya sudah sekali. kayak teman gitu. Sebetulnya sudah dianggap seperti anak ya gitu. Oh, umurnya sudah tua. Kebetulan bos saya nggak punya anak. Walah, ya. Iya. Jadi dekat sekali hubungannya. Iya. Heeh. Nah, kenapa kok mutusin keluar waktu itu? Saya pengen lebih maju lagi ya gitu. Oke. Lebih maju lagi. Terus kebetulan ya ini nggak tahu juga ya. Saya pengen maju, tapi kok nggak ada jalan gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi mungkin Ada keinginan untuk berusaha sendiri gitu, kerja sendiri. waktu itu enggak ya, karena dianggap seperti keluarga sendiri. Ya. Jadi saya pengen majukan tokonya dia, Oke. tokonya bos ini. Gitu. Toko onderdil tadi. Ya, tapi kayaknya mungkin nasib ya terus rubah. Mm-mm. Terus saya berhenti. Itu kenapa berhentinya? Berhenti itu nggak tahu, itu kan tahu-tahu kenapa gitu, tahu-tahu nggak cocok. Terus saya keluar gitu. Oh, ada perbedaan Nah pendapat. itu ada. Satunya saya juga udah nggak mau tinggal di rumah gitu. Saya tinggal di mes basket. Gitu. Oh, sebelumnya tinggal di rumahnya bos. Iya. Oh, deket loh Laban kalau serumah. Iya, terus ya lama-lama saya pikir kan sama teman-teman lebih itu ya basket. Jadi dulu agak gila basket gitu. Oke. Oh, hobinya basket, olahraganya. Mau apa? Ya basket. Oke. Nah, terus akhirnya setelah itu keluar dari kerjaan Saya itu. keluar terus di pabrik pipa. Oh, kerja di pabrik pipa apa? PVC. Pipa stainless. Oh, pipa stainless. Pipa stainless itu yang untuk spiral tuh ya, besar tuh ya. Pipa besar yang dulu di Python itu. Oke. Berarti masuk ke proyek-proyek. Ya, proyek PLN, Perumtel, PDAM. Oh, itu berapa tahun, Awi? Saya 3 tahun lah. Bisa dapat kerjaan lagi itu mudah tak? Waktu itu? Oh enggak, jadi bos ini memang udah lama Kenal? pinginnya saya kerja sama dia. Oh, Dari dulu. sudah diincar. Udah. Waktu masih kerja di perusahaan spare part tadi. Iya, Jadi akhirnya waktu sudah keluar, Awi pindah di sana. iya. Memang gajinya lebih tinggi. Gajinya lebih tinggi ya. Oke. Kalau dulu on the deal 150.000, dia di 250.000. Tahun piro itu 150.000? Tahun 82 ya, 82-an lah. Oh, 82. Tapi 82 itu mungkin masih 30.000 kali ya. Oh. Terus 85, 87 itu 150. Oke. 88 250.000 itu. Oke. UMR masih 40 ribuan. Oh, enggak, lebih udah lebih. Oh, sudah lebih. Saya mungkin UMR juga lah itu. 250. Oke. Jadi kurir, Pak. Oh, jadi bukan jadi sales. Bukan jadi kurir. Oke. Selama berapa lama di sana? Kurir tapi saya jadi kurir dalam 1 tahun saya sudah dipercaya jadi bagian pembelian. Oke.
sampai terus setelah itu nanganin proyek Python ya. Iya. Proyek Python. Oh, terus banyak ke proyek-proyek pemerintah gitu. Yang ngurusin masalah. Jadi misalkan. Jadi pengalamannya dapat yang berbeda ya, dari Iya. Onderdil, terus masuk ke perusahaan stainless ini, Iya. banyak ke project-project. Project. Ya. Sampai berapa tahun ya? 3 tahun itu. 3 tahun. Berarti umur 27. Ya kira 27. Itu ya. keluar sudah dari sana. Keluar lagi. Terus, Setelah itu keluar nganggur ya kalau salah ya. lu kenapa kok keluar waktu itu? Nggak cocok juga Karena lah. mungkin masih muda ya, jadi Iya, nggak ada cocok beban juga. ya. Iya, nggak cocok. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Atau mungkin sudah tabungannya banyak, sudah kepingin punya kerja sendiri. Waktu itu nggak ada sama sekali. Tabungan juga nggak ada. Nggak ada. Berarti gaji semua itu dihabiskan setiap bulannya. Iya. Jadi nggak ada Ya celengan ya. ada lah, dikit-dikit ada. Iya, tapi dikit, tapi nggak cukup untuk bekerja mandiri, belum cukup. Oh belum. Nah, terus waktu keluar dari sana ngapain ya? 8 bulan basket terus. Nggak kerja? Cari-cari sih, cari-cari Loh, terus apa. penghidupannya dari mana? 8 bulan kalau nggak kerja? Ada sih, kita cari apa aja gitu. Oke. Ada teman-teman kasih kerjaan, dikit suruh cari Onderdil, cari apa. Oh, jadi makelaran gitu? Iya. Memang beberapa temen sih kasih tahu, udah jangan kerja lagi, cari aja Kang Tau gitu. Oh, jadi mau kerja sendiri tapi nggak ada modal, jadi Iya. akhirnya jadi makelar, apapun yang Iya. bisa dijual supaya Iya. dapat cuan gitu. Ya mereka teman-teman juga banyak yang itu yang kasih support. Coba cari ini, ya saya cari kan. Oke. Nah setelah keluar itu kita masuk di perusahaan, kerja lagi di perusahaan jam dinding ya. Oh, kerja lagi? Ya jadi sales itu. Oke. Benar-benar jadi sales itu. Oh. Jadi itu. Jadi akhirnya setelah 8 bulan memutuskan wis enak kerja lagi ya lah. Karena susah kan mungkin. Ada dikasih kesempatan sih sama. Oh, sama perusahaan teman juga yang punya pabrik jam. Iya. Oke. Wilayah jam dikasih kesempatan untuk wilayah timur, Indonesia Timur. Oke. Dan Oh, sistemnya bukan sistem bagi hasil atau komisi gitu. Saya seperti komisi lah gitu, komisi Oh. ya, komisi. Oke. Jadi kasih nanti kita jualin, nanti dia kasih komisi. Oke. Khusus wilayah Indonesia Timur. Indonesia Timur. Ya. Kebetulan kan Indonesia Timur itu nggak kepegang gitu. Oh, oke. Nah, itu maju itu. Ya, mulai maju itu. Heeh. Mulai maju. Terus selama berapa tahun Nawi di jam itu? Sebetulnya kalau saya itu kira-kira 2-3 tahun saja itu jam sales. Itu masih belum married juga? Eh, Atau Pertamanya- punya pacar? belum merit, terus habis itu merit kali ya salah. Sudah di pabrik jam itu tadi? Iya. Oh, sudah kenal. Iya. Nah, pacar atau istrinya itu masih tetap orang yang sama loh? Sama. Ya istrinya ya. Popo ya? Ya. Nama Indonesianya apa lengkapnya? Mariati Haman. Oh, Mariati Haman. Iya, iya. Nah, setelah merit tentunya Awi kan pasti merasa punya tanggung jawab yang lebih kan? Iya. Sudah nggak bisa apa ya main-main lagi ya. Iya. Nah, itu gimana? Ada perubahan nggak di dalam karier atau di dalam pekerjaannya? Dalam hal waktu itu selain lihat sales jam itu, saya juga banyak mikir sih ya. Bisnis apa yang bisa lebih Cocok. bagus lagi ya. gitu. Yang cocok gitu. Yang cocok, lebih bagus lagi, yang Ah, bisa buat lebih maju lagi gitu. ya. Tentu juga bicara banyak dengan teman-teman atau lingkungan ya. Iya, teman-teman ya. Teman-teman saya banyak yang lebih tua. Oke. 15 tahun, 20 tahun. Jadi banyak yang Nah, akhirnya bisa dapat ide apa? saya lihat ada ide itu, saya coba jual kaos. Oke. Kaos untuk perusahaan-perusahaan. Jadi kaos promosi ya? Promosi ya. Oke. Nah, saya pikir-pikir wah ini peluang yang bagus gitu. Ya kan. Saya coba masuk Itu waktu masih kerja di perusahaan jamnya atau sudah keluar? masih. Oh, jadi masih bekerja, Jadi, tapi punya ya. kerjaan sampingan. Saya kalau keliling Indonesia Timur itu kira-kira 30 hari lah kira-kira. Nah, Pulang ke Jakarta itu seminggu sampai 10 hari. oke. Dalam seminggu sampai 10 hari ini saya cari waktu untuk
nawar-nawarin ke perusahaan-perusahaan. Yang kaosnya. Iya, kaosnya. Oke. Nah, itu dibantu sama istri juga. Ya, dalam hal ini dibantu sama istri. Oke. Emang Jadi mulai buat kaos-kaos promosi, orang berapa yang ngerjain kaosnya? Pertama saya maklun ya, kasih orang. Dimaklunkan ke orang lain. Iya, pertama maklun. Jadi maklun potong, maklun sablon, maklun jahit. Oh, jadi dipindah-pindah gitu. Iya. Oh. Itu tahun berapa, Abi? Kira-kira tahun 94-an kira-kira ya. Oh, 94. Iya. Oke. Nah, itu dilakukan terus sampai apa? Baru Abi memutuskan, udah saya nggak kerja di jam, saya fokus aja besarin baju-baju atau kaos promosi ini. Ya waktu itu saya pikir-pikir kalau pergi setiap bulan itu 30 hari kan saya kangen sama istri saya. Wah. Ini benar-benar dari hati ini ya. Iya. Suami teladan nih. Iya. Terus nanti mikir kalau udah punya anak bagaimana. Makanya saya cari satu yang bisa di Jakarta. Terus saya lihat peluang bisnis untuk kaos promosi ini memang besar gitu. Sudah jajaki, semakin lama omset semakin bertumbuh. Iya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu banyak memesan kaos kan. Iya. Dari keramik, dari makanan-makanan, pabrik makanan. Makanya itu. Jadi mutusinya tahun berapa waktu sudah saya nggak kerja di perusahaan jam lagi terus pindah ke promo-promo itu kira-kira kaos. setahunan lah kira-kira. Oh, berarti tahun 95. Iya. Jadi 95 sudah kerja sendiri ya? Iya. Modalnya juga dari mana? Modalnya? Jadi saya banyak teman, Pak Hermanto. Jadi saya kalau dapat order, terus saya rasa nggak mampu, ya kan? Saya kasih tahu ke teman saya bahwa ini ada order sekian, modal sekian, untungnya sekian. Saya ambil 30% aja. Wow. You yang kerja ngambil 30%, yang punya uang 70%. Iya. Oke. Dan itu berjalan terus lancar? Iya, lancar. Banyak yang mau, Pak, jadinya. Oh iya, pembagiannya istimewa itu 30-70. Banyak yang mau. Iya. Itu sobat sukses ya. Pak Awi ini dari karyawan akhirnya coba untuk mempunyai pekerjaan sendiri dengan membuat kaos-kaos promosi di perusahaan-perusahaan besar yang mana karena tidak punya modal mengajak teman-temannya untuk bekerja sama dan membagi hasilnya. Hasilnya luar biasa sekali tuh, yang punya uang dapat 70%, yang kerja, yang punya orderan, yang punya yang ngerjakan semuanya hanya 30%. Ya tentunya banyak sekali yang mau ya, meskipun resiko, tapi kan sudah teman kan biasanya bisa dipercaya, dan awal-awal juga ordernya nggak begitu tinggi ya, masih puluhan juta atau ratusan juta ya. Masih puluhan juta. Sampai hampir zaman dulu pernah kita dapat hampir 1 miliar gede waktu itu. Oh ya? Oh. Dan itu sudah mulai bisa mandiri, nggak minjem teman lagi itu setelah berapa tahun? 2-3 tahun lah mulai gitu, udah bisa itu. Oke. Iya. Jadi waktu krisis 97-98 apa yang terjadi? Itu kan berarti setelah itu krisis itu. Kalau 2-3 tahun lagi itu kan krisis. Oh, itu dapat duit banyak itu. Dapat. Saya ada kerja. Justru krisis itu bagus. Bagus. Kan banyak perusahaan tutup kan? Saya kerja terus. Nggak, perusahaan yang tutup kan banyak waktu itu. Iya, tapi masih banyak order itu. Oh, karena mungkin sendirian ya? Saingan-saingannya mungkin banyak yang pergi. Tutup. Ya, banyak yang pergi juga, yang besar-besar. Yang besar-besar pergi. Dari situ saya banyak. Jadi ada order saya kerjakan terus. Oh, itu mulai 97 kerusuhan itu? Iya. Oh ya? Itu justru bagus itu bisnisnya. Oke. Terus ada juga kita ada zaman dulu itu, waktu itu ada Soviet ya, orang Soviet datang ya, untuk beli-beli barang itu. Oke. Nah, itu dilayani juga? Ya, sisa-sisa ekspor ya. Oh. Sisa-sisa ekspor. Oke. Jadi jual. Keuntungannya juga bagus waktu 97-98? Banyak, bagus, 100% bisa. Wow. Banyak yang minta tolong. Karena nggak ada yang ngerjakan kan. Oke.
Iya, iya. Jadi dari sana bisa untungnya besar kan. Ya. Nah, ini istimewanya nih Sobat Sukses ya. Justru di saat krisis 97-98, Pak Awi ini justru bisnisnya ini bertumbuh luar biasa, keuntungannya bahkan naik 100% ya. Kenapa? Karena tidak ada kompetitor ya. Kompetitornya yang besar-besar nggak tahu udah kemana, banyak yang tutup karena kena kerusuhan kan. Tapi justru itu kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pak Awi ini sehingga waktu itu bisnisnya membesar ya, Iya. bertumbuh, berkembang, dan sudah buat sendiri atau masih maklun waktu itu? Waktu itu masih maklun ya. Oh, masih maklun. Oke, jadi mulai kapan itu buat sendiri? Itu? Mungkin setelah ada 98, 99 itu mungkin udah mulai ada ya. Sudah mulai ada beli tempat usaha buat sendiri gitu? Tempat usaha dipinjemin sama mertua. Oh, dipinjemin mertua, Ya, awalnya ya? Awalnya ya. Oke. Dipinjemin tempatnya, jadi saya bikin sablon sendiri gitu ya. Ya. Mungkin paling 10 orang gitu. Oke. Jahitnya masih maklun. Oh. Karena Jadi sebagian ada yang dikerjain sendiri, sebagian dikerjakan keluar. Iya. Khusus sablon dikerjakan sendiri, karena mungkin itu juga ada rahasia ya. Ngelayanin pelanggan-pelanggan mana aja supaya nggak diserobot atau apa mungkin ya. Bukan, ketepatan waktu kalau ketepatan waktu. Kalau promosi ketepatan waktu. Ya, tahun 2000, kira-kira tahun 2000 ya. Itu saya mulai beli gudang gitu. Beli pergudangan mulai dari 1, 2 terus sampai 3. Ya kan. Jadi mulai buat sendiri semua. Sendiri semua. Bisnisnya juga terus maju. Terus maju.